Modal ideal untuk teman-teman bisa trading itu adalah $1.000. Artinya kasarnya ya, Andrew langsung kasarnya aja adalah bandar. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan judul ya atau topik cara trading di MetaTrader 5 untuk pemula profitable. Nah, jadi video kali ini Andrew akan membahas dasar-dasar trading forex dengan MetaTrader 5. Jadi untuk memulai karir trading yang menguntungkan. Jadi untuk bisa profit, untuk bisa sukses, untuk bisa mendapatkan untung dari trading di MetaTrader 5 itu harus memiliki pengetahuan dasarnya. Bukan hanya soal teknik apa yang digunakan, ya, bukan hanya soal strategi apa yang digunakan, bukan hanya soal tentang tools apa yang digunakan, tetapi lebih ke arah basicnya, fundamental apa sih yang kita harus pahami supaya kita bisa profit dan kita memperbesar probability kita. Dan juga yang terpenting adalah kita terhindar dari scamming, broker-broker yang scamming. Walaupun teman-teman itu pakai strategi yang bagus, pakai metode yang bagus, pakai tools yang bagus, pakai IE yang bagus, tetapi kalau fundamental ini salah dan teman-teman tidak paham, ya, maka hasilnya juga nggak akan bisa profit. Karena kenapa? Ya karena fundamentalnya atau basicnya aja kita sudah salah. Itu yang kita mau bahas dalam video kali ini. Oke, ini pertanyaan yang basic sekali ya. Berapa minimal deposit di MetaTrader 5? Kalau kita trading di MetaTrader 5, sebenarnya MetaTrader 4 maupun 5 itu modalnya sekarang sudah sangat kecil-kecil sekali. Teman-teman bisa hanya dengan modal $10, $100, bahkan teman-teman bisa menggunakan akun Sen. Tetapi Andrew pribadi menyarankan apabila teman-teman ingin bertransaksi, modal idealnya itu jadi jangan pakai kata-kata minimal ya, tetapi kita ganti dengan kata-kata modal ideal. Jadi menurut Andrew pribadi, modal ideal untuk teman-teman bisa trading itu adalah $1.000. Karena kalau di bawah $1.000 bukannya nggak bisa ya, ingat ya, bukan tidak bisa, tapi menurut Andrew pribadi itu tidak ideal. Lalu kita juga dihadapkan dengan pilihan leverage. Jadi di dalam MetaTrader 5 kita diberikan banyak sekali pilihan leverage dari 1:1 sampai 1:1000, ada yang 1:2000. Tetapi menurut Andrew, leverage yang ideal itu adalah 1:500. Tentu Andrew punya alasannya. Kalau teman-teman tanya, kenapa? Oke, Andrew jelasin alasannya. Untuk bisa submit atau bisa verifikasi akun kita ke dalam MQ5, MQ5 hanya menerima yaitu leverage paling tinggi adalah 1:500. Jadi kalau teman-teman menggunakan leverage 1:1000, 1:2000 itu tidak bisa diverifikasi di MQ5. Makanya Andrew selalu saran apabila teman-teman buka account, Andrew selalu menyarankan menggunakan leverage paling besar adalah 1:500. 1:400 boleh, 1:200 boleh, 1:100 boleh, yang penting paling tinggi maksimal adalah 1:500. Dan Andrew juga sarankan apabila teman-teman ingin memulai trading, selalu mulai dengan akun demo. Karena kenapa? Akun demo itu gratis. Walaupun nanti teman-teman bilang, Pak, kalau akun demo kan servernya beda. Iya, namanya juga demo. Ya, kalau demo pakai server demo. Dan akun demo memang fungsinya adalah untuk para pemula, ya, untuk bisa belajar bagaimana mengoperasikan MetaTrader 5. Khususnya kan banyak sekali teman-teman atau banyak sekali member-member dari Profit Training juga bilang, Pak, saya masih pakai MetaTrader 4. Loh, kenapa nggak pakai yang 5? Kan sudah ada yang 5. Ya, karena nggak familiar. Ya, kalau nggak familiar ya belajar. Masa sudah ada yang baru, teman-teman nggak mau belajar yang baru dan teman-teman masih pakai MetaTrader 4. Ingat loh teman-teman, MetaTrader 4 itu sudah tidak diupdate oleh MetaQuotes. Menurut Andrew, platform paling ideal itu adalah MetaTrader 5. Kalau nanti ada yang 6, ya kita harus belajar yang 6 lagi. Ya, tapi sekarang saat video ini dibuat,
Tentu yang paling terakhir adalah MetaTrader 5. Selanjutnya cara transaksi di MetaTrader 5. Jadi yang pertama tentu ya sama ya, pada umumnya kita harus buka account. Nah, buka account juga banyak sekali ini prosesnya. Pertama mulai dari daftar akun trading di broker yang terpercaya. Aduh, kalau ngomongin broker yang terpercaya ini panjang lagi. Yang pertama tentu teman-teman harus lihat legalitasnya. Kedua, teman-teman juga harus lihat model bisnisnya. Jadi pertama teman-teman lihat legalitas, kedua lihat model bisnis. Maksudnya model bisnis itu apa? Jadi begini, broker itu dibagi menjadi 3 model bisnis. Yang pertama adalah yang pada umumnya yang banyak sekali itu adalah model bisnis B-Book. B-Book itu artinya apa? Jadi broker ini memang secara hukum dia terdaftar, dia ada lisensi. Tetapi model bisnisnya adalah B-Book. B-Book itu artinya dia menerima order dan dia punya kepentingan untuk posisi kita. Artinya kasarnya ya, Andrew langsung kasarnya aja adalah bandar, ya bandar. Jadi kalau teman-teman punya posisi beli, ya maka broker lah yang akan melakukan posisi sell. Artinya dia akan menampung broker kalian. Intinya adalah bandar. Nah, kalau broker B-Book, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya free komisi lah, spreadnya 0 lah, lalu apalagi swapnya 0 lah, lalu pokoknya semuanya serba nggak masuk akal. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Karena mereka mengambil untung dari kekalahan kalian. Nah, kalau teman-teman menggunakan broker B-Book atau broker bandar, Andrew rasa teman-teman punya strategi secanggih apapun, teman-teman punya metode secanggih apapun, teman-teman punya tools sehebat apapun, pasti akan loss. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan bagaimana caranya supaya kalian loss dan mereka mendapatkan keuntungan. Ada model bisnis yang kedua, itu namanya adalah model bisnis e-book ya, atau A-Book ya. Jadi A-Book ini adalah broker yang dia menyalurkan posisi-posisi trader ya, menyalurkan posisi-posisi kita langsung ke LP. Jadi dia tidak punya kepentingan. Ya, ciri-cirinya apa? Jelas, ciri-cirinya dia mengenakan komisi, dia mengenakan fee, swapnya juga wajar. Ya, Andrew nggak bilang, oh berarti kita harus trading di fee yang besar. Enggak, yang penting wajar aja. Ya, swapnya juga wajar, ada spreadnya juga wajar, fee-nya wajar. Jadi itu menurut Andrew lebih lebih aman lah. Jadi kalau teman-teman trading itu juga lebih fair lah, ya, karena mereka tidak punya kepentingan ya dengan posisi-posisi kita. Jadi semua posisi-posisi kita akan langsung dilempar ke LP ya. Nah, jadi itu adalah model bisnis yang e-book. Lalu ada model bisnis yang ketiga, yaitu adalah hybrid. Hybrid itu begini. Nah, ini Andrew balik lagi ya. Jadi pertanyaan begini, Pak, bagaimana saya tahu broker ini benar-benar B-Book atau broker ini e-book? Ya kita tanya aja ke brokernya, terus terang aja, kamu ini model bisnisnya B-Book atau e-book? Ya, jadi memang kita sebagai trader nggak bisa tahu bahwa broker ini, oh ini B-Book, ini A-Book, nggak bisa tahu. Jadi kita to the point, kita tanya aja ke mereka, kamu model bisnisnya apa? B-Book atau e-book? Jadi kita harap dia jawab jujur. Kalau ternyata dia bohong atau dia ternyata tidak jujur, ya kita bisa tinggal tarik aja dana kita. Jadi kita bisa pindah ke broker lain. Andrew pribadi menggunakan broker e-book ya. Jadi kita tanya langsung, kita to the point, tanya kepada mereka, kamu model bisnisnya apa? B-Book atau e-book? A-book. Oke, ya udah kita pakai gitu loh. Nah, yang ketiga tadi adalah hybrid. Jadi kalau hybrid itu artinya ini campuran. Ya, campuran itu begini. Pertama kali investor dia buka akun, pasti akan dimasukkan ke B-Book dulu. Ya, tetapi ketika nanti akun tersebut ternyata profitable, misalnya dia udah profit 100% atau profit 50%, itu tergantung dari masing-masing kebijakan broker, maka akun-akun yang profit tersebut, kalau misalnya profit, broker harus bayar kan. Nah, tetapi kalau misalnya hybrid, kalau profit barulah dia rubah menjadi e-book. Itu ada, itu namanya dengan hybrid. Broker seperti inilah yang banyak juga. Dan sekali lagi, ini adalah dapur broker di mana kita sebagai trader tidak bisa tahu bahwa akun kita ini ada di e-book atau B-book. Jadi kalau saran Andrew teman-teman, karena kita tidak bisa tahu, lebih baik teman-teman tanya ya ke broker langsung, atau kalau teman-teman tidak punya akses ke brokernya, teman-teman tanya ke IB-nya atau teman-teman tanya ke orang yang mengajak Anda ke broker tersebut. Ini model bisnis gimana? Kalau teman-teman belum tahu atau teman-teman nggak punya rekomendasi broker yang e-book, teman-teman langsung tanya Andrew aja. Silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Andrew punya ya, Andrew sendiri menggunakan broker yang e-book sehingga mereka itu benar-benar langsung melempar posisi kita ke liquidity provider, dan mereka tidak ada kepentingan baik kita
profit maupun kita loss itu mereka nggak punya kepentingan. Jadi posisi-posisi kita akan fair sekali. Jadi teman-teman harus perhatikan di sisi itu. Yang kedua, setelah teman-teman memilih broker, yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus unduh platformnya. Dan karena di sini topiknya MetaTrader 5, ya download MetaTrader 5. Dan kalau untuk MetaTrader 5 sendiri, kita bisa unduh atau download di PC, bisa download di laptop, bisa download juga di MetaTrader di handphone ya. Jadi teman-teman bisa download juga di tablet. Tapi tentu ada perbedaan antara PC dengan dengan mobile, itu pasti ada perbedaan. Kalau menurut Endo sih, kalau teman-teman mau profesional, gunakanlah yang di PC ya, PC atau laptop, karena itu yang versi lengkap. Kalau yang di mobile itu biasanya untuk kepentingan hanya untuk memantau harga atau untuk lebih simple aja ya. Tapi kalau yang di pribadi, kalau teman-teman mau profesional, ya teman-teman gunakan yang versi PC atau laptop. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menganalisa. Kalau kita ngomongin analisa, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah analisa fundamental dan analisa teknikal. Fundamental itu apa? Analisa yang berdasarkan dari berita. Sementara teknikal itu adalah analisa yang berdasarkan dari visual, seperti candlestick, support resistance, ya, indikator custom, dan sebagainya. Teman-teman kalau mau transaksi di MetaTrader 5 ya teman-teman harus kuasai 3 ini ya. Jangan sampai teman-teman tidak kuasai, teman-teman asal buka akun, ya Endo sudah bisa jawab hasilnya pasti akan loss. Dan kalau teman-teman loss, tidak kuasai 3 hal ini, ya teman-teman jangan salahin forex-nya, oke? Jangan salahin forex itu jelek, forex itu merugikan, forex itu begini, padahal kalian yang nggak mau belajar. Nonton video ini nggak mau, nonton videonya setengah-setengah. Nanti kalau udah loss, nyalain forex-nya ya, jangan begitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan MetaTrader 4, alat analisanya juga lebih lengkap, tanda atau dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kalian tinggal di alamat yang sama dengan KTP. Karena yang bagaimanapun ya, yang namanya trading itu bisa untung, bisa rugi.